dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI ke-15 masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Satu teori kita Bang, di tata negara itu yang disebut dengan constitutional dialogue Bang. Jadi dialog konstitusional antara antara parlemen dan Mahkamah Konstitusi. Karena 135 itu kalau kita laksanakan, itu di situ MK itu mengatakan, mengidentifikasi bahwa sebenarnya parlemen itu telah melakukan yang disebut dengan legislation by omission gitu. Saya berpendapat 135 itu termasuk abuse judicial review Bang. Saya mengatakan itu termasuk yang abuse. Kenapa? Karena mengeluarkan DPRD dari pemilu yang harusnya dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Kaitannya dengan roadmap sistem pensiun, itu kapan selesai Pak? Berkaitannya dengan roadmap sistem pensiun, kita selalu membicarakan kaitannya rekrutmen, terus meritokrasi, tapi prestasi balas budi negara terhadap aparatur negara itu jarang kita bicarakan Pak. Begini Pak Menteri, tadi seperti Kota Malang Pak Menteri, kalau kita tetapkan 85% itu LSD Pak, ini lanjut 87% dari LBS, oke. Iya. Jadi di Kota Malang itu Pak, kalau 87% itu kebesaran Pak, sangat besar. Saya mohon atensi khusus untuk Kota Malang Pak Menteri, karena di sana ini tadi Pak Menteri, ini bukan LBS-nya kan juga kecil Pak. Iya Pak. Kota Malang kan LBS-nya juga kecil. Iya, itulah yang saya maksud. Jadi begini Pak problemnya. Jadi ada kebutuhan kalau pembangunan di sana Pak, khususnya kos-kosan untuk mahasiswa Pak. Di Kota Malang Pak, itu kalau kita saklek kaku dengan apa yang ditentukan dalam Perpres Pak, itu bisa membuat biaya pendidikan bagi mahasiswa semakin mahal Pak. Karena ada sekitar 38.000 sampai 47.000 mahasiswa baru yang datang itu butuh kos-kosan. Dan pengembang di sana, tidak ada pengembang seperti Pak Aguan Pak, adanya Poniran, Ponidi yang memanfaatkan kedatangan mahasiswa baru itu untuk bangun kos-kosan Pak. Dan di daerah sekitaran kampus itu dimasukkan dalam wilayah termasuk lahan sawah dilindungi, LP2B, LSD dan lain-lain. Kalau itu semakin kita larang membangun Pak, sekarang biaya kos-kosan 3 juta, tambah uang jajannya 2 juta Pak. Itu biaya kuliah mereka lebih tinggi daripada gaji pokok orang tua mereka Pak. Tidak adilan pendidikan kita Pak, khususnya dalam hal penganggaran. Kalau kita lihat postur, misalnya postur APBN kita Pak, yang sekolah kedinasan itu kan hanya sekitar 13.000 Pak. BKN tadi menyampaikan catatannya yang sekolah kedinasan. Dan itu anggarannya sekitar 104,5 triliun Pak. 104,5 triliun hanya untuk 13.000 orang. Sedangkan yang dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi yang sekitar 62 juta orang itu Pak, 62 juta siswa, itu anggarannya hanya 91,2 triliun Pak. Itu yang menjadi pertanyaan mendasar dan pokok bagi saya adalah bagaimana kita membangun institusi pendidikan kedinasan ini dengan yang non kedinasan ini Pak, dengan gap pembiayaan dari negara yang begitu berjarak gitu Pak. Kaitannya dengan warga negara kita yang ada di luar negeri Pak. Saya lihat tadi kita tidak punya kerjasama Pak ya dengan pihak imigrasi Pak. Disebut ya imigrasi yang berwenang untuk menerbitkan paspor. Nah kita punya nggak datanya Pak, penggunaan data kependudukan itu single identity number ini dalam kaitannya dengan pembuatan paspor Pak. Saya mau mengomentari huruf D terkait dengan kedaulatan.
mungkin perlu kita masukkan dalam prinsip kedaulatan data itu bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan di situ adalah kemampuan negara untuk untuk menentukan syarat, batas, dan mekanisme ketika data bergerak melampaui yurisdiksi. Karena kita tidak tahu kaitannya dengan proses transfer data itu berikutnya. Dan di sini itu belum ada pimpinan kaitannya dengan definisi penjelasan apa yang dimaksud dengan asas kedaulatan data itu sendiri. Kaitannya dengan rancangan undang-undang migas. Itu kan masuk dalam kumulatif terbuka. Dari tadi yang saya bilang prolegnas adalah melengkapi dan menguatkan RPJMN, justru di RPJMN itu perpres loh Pak yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo itu, justru di situ bicara sumber energi kita itu dari energi baru dan terbarukan gitu. Seharusnya itulah yang kemudian menjadi prioritas kita, prioritas pemerintah, prioritas DPR, khususnya seperti kami dari partai yang memang menjadi partai pendukung pemerintah. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak itu merupakan hak dasar warga negara, dan itu merupakan tanggung jawab negara. Gitu. Apakah dengan adanya RUU PPRT ini itu justru kita justru kita mendorong daya pikul ini yang seharusnya daya pikul ini ditanggung oleh negara, kemudian harus ditanggung oleh masing-masing warga negara yang kita istilahkan sebagai pemberi kerja, penerima kerja atau penerima rumah tangga. DPR memandang pembantu pekerja rumah tangga ini kita afirmasi, iya Pak. Tapi kan kita juga harus membangun satu keseimbangan ya Pak, balancing antara pemberi kerja dengan pekerja rumah tangga. Pendapat fraksi Partai Golongan Karya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga dibacakan oleh Ahmad Irawan, nomor anggota A327 Daerah Pemilihan Jawa Timur 5. Dalam hal ini fraksi Partai Golongan Karya sepakat sebagai warga negara Indonesia mereka harus mendapatkan perlindungan dari negara dalam melaksanakan pekerjaannya. Negara harus hadir sebagai perwujudan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan setelah melalui rangkaian rapat dan pembahasan bersama, fraksi Partai Golongan Karya DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga menjadi undang-undang dan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dengan seizin sidang Dewan, kami menutup rapat paripurna ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.